Halo, selamat pagi Malda. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi dengan Mas Anto. Mas Anto, oke. Mas Anto, ini ceritanya silakan, mau disamarkan alamatnya atau mau dibuka, terserah Mas Anto, silakan. Itu kejadiannya itu di Kaliwiru, Mas. Oke, silakan. Kaliwiru RW1 RT1 di Gapura Persis. Oke. Depan Dekdikbud. Ini seperti apa nih, Mas? Itu sesosok putih seperti pocong, Mas. Pocong itu. Kejadian hari apa dan jam berapa, Mas? Sekitar 1 tahun kemarin, Mas. Kejadiannya. Waktu itu Mas Anto sendirian melihatnya atau bagaimana? Ceritanya seperti apa? Sendiri. Iya, melihat sendiri itu. Itu kan saya kan main ke rumah temen. Di situ ada panggung 17 Agustus. Nah, pas panggungnya selesai sekitar jam 1-an. Nah, jam 3 saya mau pulang. Pas mau pulang itu ada sosok putih itu. Nah, saya takut gimana lu, langsung saya ngajak temen. Habis itu mau ke situ lagi, udah gak ada itu, Mas. Halo, Mas. Ya, kita masih dengerin Mas Santo. Nah, pas ke situ kan udah gak ada. Teman saya tuh gak percaya gitu loh, Mas. Nah, pas saya itu langsung ke tempat kejadian, gak ada sama sekali. Halo, Mas. Jadi kejadian itu lumayan cepat ya, Mas ya? Atau Iya, ya lumayan cepet sih. Cuman saya lihat habis itu kan saya ngajak temen pergi dulu, kan saya takut itu. Ngajak temen, suruh lihat lagi, udah gak ada. Jadi posisi waktu Mas ngelihat pertama itu, kemudian Mas ngerasa ketakutan, lari untuk cari teman gitu untuk melihat kembali, terus hilang gitu atau gimana? Iya, saya ya agak lari itu. Nah, pas ngajak temen ke Gapura itu udah gak ada. Pas ngajak teman ini berarti lumayan ini ya, maksudnya dari tempat Mas ngelihat di Gapura sama ngajak temen ini lumayan jauh atau gimana, Mas? Ya lumayan jauh, sekitar 20 meteran, Mas. Berarti waktu itu Mas nggak berani ngelewat Gapura ya? Nggak berani, saya ngajak temen, nah itu berani itu, Mas. Tapi dilihat posisi nggak ada sama sekali ya? Nggak ada sama sekali. Kalau rumor di tempat Mas ngelihat di Gapura itu, ada nggak rumor dari warga sekitar? Ya, Nek, pas cerita-cerita aku habis cerita itu toh, katanya ada dari warga-warga situ sih, ada katanya pernah dilihatin gitu sosok itu. Kalau Mas waktu itu ngelihat sekilas, ini penampakannya seperti apa, Mas? Wajahnya serem, Mas. Ya kayak hitam gitu, Mas. Wajahnya hitam, pakaiannya putih. Jadi waktu itu Mas jelas ngelihat tatap muka gitu, atau Mas cuma melihat bayangan putih aja yang mungkin nyala gitu? Ada jarak jauh. Berapa meter? Itu 30 meteran, Mas. 30 meter dari jarak saya melihat. Nah, pas saya lari, teman saya enggak di sebelah, agak jauh. Habis itu saya suruh temanku antar, suruh lihat itu, udah nggak ada. Halo, Mas. Oke, tadi Mas sempat mau mendeskripsikan ya. Ini bayangan putih ini seperti apa? Tadi wajahnya hitam, terus? Wajahnya hitam, kayak
atasnya kayak ada puncung-puncungnya itu. Dengan kata lain pocongan gitu. Iya. Warga sekitar juga mengatakan hal yang serupa. Pas saya cerita itu katanya juga ada yang dilihatin itu. Warganya RW 1 itu. Halo Mas. Oke. Ada lagi Mas yang mau diceritain, Mas Anto? Ya cuman ceritanya cuman itu toh Pak. Cuman itu aja. Waktu itu Mas pertama kali cerita sama siapa Mas? Sama temen. Ya sama teman itu yang mau dikasih unjuk Ya. itu ya? Iya. Itu temanku ngasih tahu. Kan temanku cerita sama tetangga-tetangganya. Nah, tetangganya itu yang ngasih tahu pernah ada yang dilihatin. Nah, temanku cerita sama aku itu. Yang pas dilihatin itu posisi juga sama, pas sendirian atau gimana Mas? Nah, posisinya beda Mas. Ya sama di Japura tapi posisinya beda. Seperti apa Mas posisinya? Nah, posisinya saya ya tahu sih kan yang cerita temanku. Oke. Iya. Mas Bo, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanggapin. Iya, ini nun sewu ya Mas Anto, nggih. Iya. Nggih, ini nun sewu sekali. Kalau boleh saya tanya, apakah di sana dekat dengan area pemakaman umum Mas nun sewu? Area pemakaman umum tuh agak jauh. Tapi masih dalam satu area situ atau bagaimana Mas? Enggak, bukan. Itu Kaliwuru kalau pemakaman tuh kayaknya di Domino, Semeru. Di Semeru. Iya. Yakin di situ tidak ada pemakaman Mas? Tidak ada. Itu perkampungan ramai situ Mas. Gitu ya. Iya. Nggak tahu saya kenapa pada waktu panjenengan di tengah-tengah cerita di bayangan saya ada apa itu ya, pohon apa sih ya itu, kayak saya lihat kayak pohon asem ya, pohon asem besar Mas. Apakah Ya, di sekitar situ ada Mas Indonesia? Ada pohon asem. Jaraknya itu sekitar 10 meter pohon asem itu. Ada. Di pom bensin lama, pom bensin Kaliwuru yang sekarang jadi ruko itu. Kemudian tidak tahu kenapa malah di bayangan saya itu malah tadi ya itu terbesit, ini nun sewu sekali. Apakah memang ada hubungannya dengan itu ataukah bisa dikatakan Mas Anto juga pernah istilahnya mendengar ya? Di bayangan saya ada satu anak kecil usia SD nun sewu, cowok cewek ya, nun sewu, cowok dan cewek. Yang satu di gambaran saya dia yang satu nun sewu, dia berdiri di Tugu Jam ya kalau saya bilang ya. Halo? Gimana Mas? Ya. Kalau di bayangan saya itu nun sewu. Ini malah justru malah agak sedikit ini istilahnya kalau orang Jawa melentang ini ya, agak sedikit melentang dengan cerita panjenengan. Nggak tahu kenapa jenengan di tengah-tengah jenengan cerita itu tadi yang pertama satu di bayangan saya muncul pohon asem ya yang besar, terus kemudian ada seorang anak SD ya, mungkin sekitar kelas 1 sampai kelas 4 lah. Seorang anak-anak laki-laki dan perempuan. Sekarang ini. Yang perempuan dia berdiri di Tugu Jam, terus kemudian yang laki-laki dia ada di seberang dari mungkin pom bensin ya kalau saya bilang seperti itu. Mungkin
halte. Oh, iya. Kalau saya bilang Ada, seperti itu. Ada jamnya, tugu jam situ Ya. ada. Bisa Yaitu dikatakan rambu-rambu lalu lintas itu. nggih. Ya ada jamnya itu. Apakah memang Nun Sewu yang ada di bayangan saya itu ada hubungannya dengan entah itu suatu peristiwa atau bagaimana? Ya, karena Nah, di bayangan saya anak SD yang perempuan dia berdiri di tugu jam, terus kemudian yang laki-laki dia berdiri di, kalau saya sebut halte, halte. Iya. di situ. Apakah ini merupakan satu rangkaian kejadian yang saya tangkap ya, seperti itu? Nah, laki-laki sama perempuan yang anak kecil saya nggak tahu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang yang ketiga ini Nun Sewu, Ya. apakah di situ ada satu mata air Mas, bentuk mata air Mas Nun Sewu, atau sendang gitu Mas, di daerah sekitar situ? Itu sendang ya ada, Mas. Itu kayak kalen. Kalian Ya ada. jenengan Kalen sudah ya agak besar. jenengan sudah tahu Seluk Beluk situ nggak Mas Nun Sewu? Udah. Sudah ya. Saya kan dari kecil di Kaliwiru. Gitu ya, oke. Iya. Terus kemudian ada, nggak tahu kenapa di bayangan saya ada satu gedung ini ya, gedung Belanda Mas Nun Sewu. Dan di situ Nun Sewu nggak tahu ini sekarang masih ada apa tidak ya, nggak tahu. Kalau bayangan saya di sebelah kanan gedung Belanda, dan itu Nun Sewu di bayangan saya kayak ada banyak ditumbuhi semak belukar, rumput ilalang seperti itu. Apakah ini yang saya tangkap ini adalah gambaran dulunya Nun Sewu? Jadi ada satu gedung Belanda tepatnya Ada, di ya, kanan, ya, di sebelah kanan. Ya, Iya, benar. apakah memang sekarang itu sudah dialih fungsikan atau bagaimana ya? Itu gedung Belanda dari sebelah kanan apa sebelah kiri, Mas itu? Kalau di bayangan saya sebelah kanan Mas. Ini saya akan gambarkan gedung Belanda ini karena ini kuat sekali, kuat sekali, dan ini Nun Sewu Mas. Nggak tahu kenapa di bayangan saya memang ada. Apakah ini memang dulunya area sekitar Nun Sewu, saya bilang Kaliwiru itu adalah dulunya memang makam sawah dan makam sebagian. Nah ini jadi pertanyaan juga kan, karena mungkin bisa dikatakan jenengan sudah lama di situ, tapi mungkin jangan-jangan saya baru dengar ini gitu loh. Terus kemudian di situ muncul angka 1912 Mas. Nah 1912 ya. Apakah ini juga pada waktu 1912 itu daerah Kaliwiru dan sekitarnya Nun Sewu, saya sebut persawahan dan sebagian makam. Nah ini memang harus ini mencari ya, apakah memang gambaran-gambaran saya ini memang ada hubungannya dengan situ atau tidak. Karena maka itu saya bilang apakah di daerah situ dekat dengan makam. Itu pertanyaan saya kan seperti itu. Nah, kalau makam tuh jaraknya agak jauh, Mas. Agak jauh ya, saya jenengan tadi bilang agak jauh ya gitu. Jadinya di bayangan saya itu Nun Sewu pertama kali adalah beberapa jajar makam, terus kemudian ada sawah Mas. Terus kemudian muncul satu gedung Belanda ya, gedung kuno. Terus kemudian muncul angka 1912 Mas. Angka 1912. Apakah itu angka 1912 itu adalah angka di mana daerah tersebut atau misalnya Kaliwiru dan sekitarnya itu juga adalah sawah dan sebagian pemakaman? Ya, kalau bahasa saya mengatakan seperti itu. Saya naik 1912 saya nggak tahu tuh Mas. Ya. Nah, itu mungkin 19. panjenengan dengan adanya misalnya ungkapan dari saya ini, coba jenengan mungkin atau misalnya searching dimanapun atau contoh peta Semarang di tahun 1912 sekitar situ apa Mas? Mungkin itu kalau saya boleh mengatakan seperti itu, karena erat hubungannya dengan sesuatu bentuk pemakaman, kalau saya boleh bilang seperti itu Mas. Ini ada yang nanggepin Mas Bung, dari Mas Adi Andreas, katanya 1912
Ini di lampu merah Iya. Kaliwiru itu Ada, Mas, ada itu, Mas. bekas makam. Oh, Mas Anto? Iya. Ya, Mas Anto dengar suara saya ya. Ini ada salah satu kerabat Imelda yang menanggapi di lampu merah Kaliwiru itu ada bekas makam katanya. Di lampu merah ada jam, ya benar itu. Ada bekas makam katanya, lampu merah Kaliwiru. Oh, nek makam ada deket, Mas. Bukan yang di Semeru. Ada yang di Gatot Subroto seberang. Makam ada di Gatot Subroto. Itu ada ya. Halo, Mas. iya. Iya, maka dia itu apakah ya ini nanti mungkin jenengan bisa searching atau apa ya, nun sewu. Panjenengan bisa searching atau tidak jenengan searching mungkin jika ada ya nun sewu peta kota Semarang di tahun 1912. Kaliwiru dan sekitarnya itu apa? Apakah memang di bayan saya sawah dan nun sewu pemakaman itu memang betul? Ya ada itu. Tapi seberang, nek yang tadi saya bilang agak jauh itu di Domino. Yang di Gatot Subroto juga ada pemakaman gitu. Tapi itu pemakamannya ya pemakaman umum gitu. Okay. Ya, ada situ pemakaman. Ya. Jadinya ini erat sekali pemunculan nun sewu kalau saya bilang jenengan tadi seperti putih ya, seperti pocong lah saya sebut seperti itu ya. Karena ada hubungannya dengan apa ya? Pemakaman kalau saya sebut seperti itu. Apakah dulu daerah sekitar Nun Sewu Kaliwiru itu ada dulunya pemakaman terus kemudian diratakan terus kemudian dijadikan satu perumahan atau rumah. Nah, ini. Terus kemudian muncul gedung di mana gedung tersebut gedung kuno di sebelah kanan terus kemudian di situ kok di bayan saya ada ditumbuhi ilalang. Enggak tahu itu dulunya atau memang sekarang sudah dialihfungsikan ya. Terus kemudian dengan sawah dan pemakaman, cuma itu aja. Karena di sini kok terkesan kayak ini kayak suatu cerita yang diurutkan kalau boleh saya berkomentar seperti itu, Mas. Kalau memang jenengan sudah searching di angka 1912 peta ya, peta kota Semarang 19 dan memang daerah Kaliwiru dan sekitarnya yang saya sebut sebagian pemakaman terus kemudian sawah ya. Ya, kalau memang jenengan sudah menemukan itu mungkin jenengan Kamis depan mungkin bisa bercerita lagi. Oh, saya sudah menemukan di tahun 1912 kok ya tidak ada hubungannya. Maka itu ini apakah di gambaran saya ini memang cocok dengan kejadian saat itu dalam arti apakah memang betul letak daripada Kaliwiru dan sekitarnya itu sebagian makam dan semuanya Nun Sewu sawah kalau saya bilang gitu. 1912 ya itu tempat kayaknya itu tempatnya Aseng. Ya, benar. Yang gedung itu. Yang 1912. Halo, Mas. Ya. Ya, mungkin itu Mas komentar saya karena waktunya juga sudah jam 1. Saya coba gambarkan sketnya untuk yang gedung yang ada di dalam pikiran saya ini gitu. Okay. Apakah memang gedung itu memang ada atau istilahnya sekarang sudah dialihfungsikan atau bagaimana? Iya. Oke. Begitu Mas Santo nanti kan kita bikinkan sketsanya ya. Oke, Mas Santo udah gabung dengan kita, terima kasih udah on air ya di sini di Nightmare on the Air. Iya, Mas. Oke, selamat pagi Mas Santo. Ya, selamat pagi.